Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika di channel Suriah KTB. Selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang diupload. Baiklah, kita masih bicara tentang persamaan garis lurus. Kali ini kita akan menentukan gradien garis tertentu. Jika pada video sebelumnya kita juga menentukan gradien garis, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana menentukan garis yang sejajar pada sumbu X, lalu gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya gradien garis-garis yang saling sejajar, dan yang terakhir gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan diagram kartesius berikut. Misalkan pada diagram kartesius ini kita akan buat sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X. Misalnya di sini. Nah, garis ini dikatakan sejajar dengan sumbu X. Karena apabila garis ini dan garis X diperpanjang terus sampai dimanapun, mereka tidak akan pernah bertemu di titik potong. Ya, jadi dua garis ini tidak akan pernah memiliki titik potong. Garis ini dikatakan sejajar. Karena ini garis, kita berikan nama G1 lah. Seperti pada video sebelumnya, untuk menentukan gradien ini kita pilih dua titik. Titik ini tepat semua ya, titik ini banyak yang tepat. Kita pilih dua lah, di sini dengan di sini. Maka gradiennya yaitu perubahan Y per perubahan X. Kita lihat, misalkan titik ini menuju titik sini ya. Titik ini perubahan Y-nya ada nggak? Nggak ada ya, nggak ke atas, nggak juga ke bawah. Berarti Y ini nggak ada perubahannya, alias 0. Lalu untuk Y-nya 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan. Berarti perubahan Y-nya 0 dan perubahan X-nya 4. 0 dibagi bilangan, nilainya 0. Ingat ya, 0 dibagi apapun itu, nilainya selalu 0. Ibu berikan garis sejajar lainnya. Misalkan di sini, Ibu berikan nama G1, garis kedua. Nah, kita pilih lagi nih titik yang mewakili. Misalkan titik ini dengan titik sini. Maka gradien kedua, seperti tadi, perubahan Y per perubahan X. Perubahan Y-nya, nih, Y-nya nggak berubah kemana-mana kan? Berarti Y-nya 0, tidak ke atas, tidak ke bawah, 0. Lalu X-nya ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti perubahan Y-nya 0 dan perubahan X-nya 8. 0 dibagi 8 nilainya 0. Satu lagi ya. Misalkan di sini. Nah, kita cari nih titik. Kita buat, kita sebut dulu ya. Ini garis ketiga. Titiknya di sini dengan di sini. Nah, maka gradien ketiga sama perubahan Y per perubahan X. Misalkan kali ini dari sini ke sinilah. Ini titik 1, ini titik 2-nya. Nah, ini. Perubahan Y-nya karena tidak berubah, maka 0. Lalu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kiri. Berarti perubahan Y-nya adalah negatif 7. Jadi perubahan Y-nya 0, perubahan X-nya negatif 7. 0 dibagi negatif 7 nilainya 0. Jika kalian tidak mahir menggunakan perubahan Y X ini, kalian bisa gunakan juga dengan gradien melalui dua titik. Sebelumnya kita tentukan dulu ini titiknya titik berapa. Kita hitung ya. Ini titik acuannya 0,0. Maka untuk menentukan titik ini koordinatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri 5, berarti negatif 5. Lalu ke bawah 1, 2, 3. Ke bawah 3.
Berarti titik koordinat ini adalah negatif 5, negatif 3. Lalu kita tentukan titik satunya lagi. Ini titik acuannya, berarti bergerak ke kanan 1, 2. Ke kanan 2 berarti positif 2. Lalu 1, 2, 3. Ke bawah 3 berarti negatif 3. Maka titiknya adalah 2, negatif 3. Kita sebut titik ini X1, Y1 dan titik ini X2, Y2. Lalu mencari gradien 3-nya, itu rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Seperti kemarin ya, Y2-nya negatif 3 dikurang Y1-nya negatif 3. Lalu X2-nya negatif 5 dikurang 2. Nih, negatif 3 dikurang negatif 3, 0. Negatif 5 dikurang 2, negatif 7. 0 dibagi negatif 7 nilainya 0. Oke ya, jadi kalian bisa gunakan gradien melalui 2 titik atau juga langsung membaca dari grafik seperti ini. Terserah mencari gradiennya mana yang lebih kalian mahir. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Jadi kita simpulkan ya bahwasanya G1 ini sejajar dengan G2. Juga sejajar dengan G3. Dan semua ini sejajar dengan sumbu X. Ya, kesimpulannya G1 sejajar dengan G2. G2 sejajar dengan G3. Dan G3 juga sejajar dengan sumbu X. Lihat. Semua garis yang sejajar dengan sumbu X ini gradiennya 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Paham ya? Kita lanjutkan dengan gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan diagram kartesius berikut. Kita berikan sebuah garis sejajar dengan sumbu Y ya, misalkan di sini. Sama seperti tadi, kalau sejajar berarti kalau kita perpanjang itu tidak akan pernah ada titik potong antara garis ini ya. Kita sebut dengan G1. Mencari gradiennya sama seperti tadi. Kita tentukan titiknya. Misalkan titik ini dengan titik ini. Maka gradien satunya itu adalah perubahan Y per perubahan X. Misalkan ini dari sini. Berarti perubahan Y-nya ke bawah ya. 1, 2, 3. Ke bawah sebanyak 3. Berarti negatif 3. X-nya tidak berpindah tempat. Berarti X-nya 0. Berarti ini negatif 3 per 0. Bilangan kalau dibagi 0 itu nilainya tak terdefinisi. Oke ya. Kita berikan lagi contoh di sini. Misalkan garis sini. Ibu kasih nama G2. Sama tadi gradiennya kita kasih titik di sini. Ini semua terserah kalian beri titiknya dimanapun ya. Ibu mau yang panjang nih. Ibu kasih titik di sinilah. Maka gradien 2-nya sama. Perubahan Y per perubahan X. Y-nya berapa? Kali ini kita dari sini. Berarti perubahannya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya ke atas 6. Berarti positif 6. Sedangkan X-nya tidak berpindah tempat. Berarti X-nya 0. Berarti ini 6 per 0. Sama. Bilangan dibagi 0 nilainya tak terdefinisi. Oke, satu lagi. Mungkin di sinilah. Ibu kasih nama G3. Titiknya misalkan titiknya di sini. Dengan di sini. Oke. Ya terserah kalian ya. Mau panjang, mau pendek. Pokoknya pilih 2 titik yang mewakili garis ini yang koordinatnya tepat bilangan bulat. Maka di sini gradiennya perubahannya per perubahan X. Perubahannya berapa? Kita ke atas saja ya. Ini 1, 2. Ke atas 2 berarti positif 2. Dan X-nya tidak berpindah tempat. Berarti ini 2 per 0. Tetap nilainya tak terdefinisi. Sama seperti tadi. Kalau kalian bingung menentukan seperti ini. Membaca grafik. Kalian bisa gunakan dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi terlebih dahulu kita harus menentukan nilai ini dulu. Ini koordinat berapa sih? Lihat, ini titik acuannya.
ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Ke atas 1. Berarti ini titik 6,1. Kita sebut dengan titik 1, maka ini X1, Y1. Berikutnya titik berapa ini? Sama seperti tadi ini. Ini 6, lalu ke atas 1, 2, 3. Berarti ini titik 6,3. Kita sebut dengan X2 dengan Y2. Mencari gradiennya, berarti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Tinggal masukkan saja nilai-nilai ini. Substitusikan di sini. Y2-nya 3, Y1-nya 1. Berarti sini 3 kurang 1. X2-nya 6, X2-nya 6, X1-nya 6. Berarti 6 kurang 6. Berarti nilainya 2 per 0. Yaitu tak terdefinisi. Apa yang dapat kita simpulkan di sini? Kita dapat simpulkan bahwasanya garis 1 ini sejajar dengan garis 2, sejajar dengan garis 3, dan semua garis ini sejajar dengan sumbu Y. Ya, ini sejajar dengan sumbu Y semua ya. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tak terdefinisi. Oke, lanjut poin ketiga. Gradien garis-garis yang saling sejajar. Perhatikan diagram kartesius ini. Misalkan ibu punya sebuah garis di sini. Nah, ini garis 1. Seperti tadi, mencari gradiennya kita cari titik yang koordinatnya tepat di sini ya. Di sini. Terus bisa juga di sini. Terus ada lagi nggak ini? Oh ya, bisa juga di sini ya. Nah, tapi kan yang kita butuhkan cuma 2 titik saja nih. Jadi terserah kalian mau pakai titik yang mana. Ini dengan ini, atau ini dengan ini, atau ini dengan ini. Ya terserah aja sih. Misalkan ibu mau yang jaraknya terjauh lah. Ini dengan ini. Maka mencari gradiennya yaitu perubahan Y per perubahan X. Untuk perubahan Y-nya berarti di sini. Y-nya kemana nih? Ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 6, berarti negatif 6. Lalu 1, 2. Ke kiri 2. Ke kiri negatif juga ya. Berarti perubahan Y-nya negatif 6, perubahan X-nya negatif 2. Negatif 6 dibagi negatif 2, nilainya 3. Lalu kita coba lagi garis kedua di sini. Kita kasih nama garis 2 ya. Kita cari lagi nih titik. Di sini nih tepat. Lalu di sini juga bisa. Banyak ya. Di sini juga bisa ini. Tapi karena kita perlukan 2, ya 2 aja lah. Nggak usah banyak-banyak kita buat titiknya. Nah di sini. Lalu berapa gradiennya ini? Sama. Gradien 2 juga perubahan Y per perubahan X. Nah seperti ini. Perubahan Y berapa? Misalkan ibu dari sini. Perubahan Y-nya berarti ke atas. 1, 2, 3. Ke atas berarti positif 3. Lalu ke kanan 1. Berarti positif 1. Berarti 3 per 1. Nilainya 3. Satu lagi ya. Garis ini. Ibu beri nama G3. Kita cari titik yang tepat. Di sini ya. Lalu mana lagi nih? Di sini. Oke. Berapa gradiennya? Sama caranya. Cari perubahan Y dan perubahan X-nya. Perubahan Y-nya berapa ini? Ini ya. Berarti ini. 1, 2, 3. Ke bawah 3. Negatif 3. Lalu ke kiri 1, negatif 1. Berarti negatif 3 per negatif 1. Negatif bagi negatif positif ya. 3 bagi 1, 3. Nilainya 3. Seperti tadi, ibu ajarkan dulu melalui 2 titik. Kalau kalian bingung seperti ini, kalian gunakan cara gradien melalui 2 titik. Kalian harus cari dulu titik koordinat dari titik ini. Titik ini berapa sih? Lihat titik acuannya.
Berarti ke kanan 1, 2, 3. Ke kanan 3 positif, lalu ke atas 1 positif. Berarti ini 3,1. Anggaplah ini titik 1, maka kita kasih nama X1 dan Y1. Lalu titik ini kita lihat di sini. Ke kanan 1, 2. Ke kanan sebanyak 2 positif 2. Lalu ke bawah 1, 2. Ke bawah 2 berarti negatif 2. Berarti titik ini adalah 2, negatif 2. Kita kasih nama dengan X2, Y2. Jadi cari gradiennya ya sama, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Tinggal substitusi. Y2 nya negatif 2, Y1 nya 1. Negatif 2 kurang 1. X2 nya 2 dikurang X1 nya 3. 2 kurang 3. Negatif 2 dikurang 1, negatif 3. 2 dikurang 1, negatif 1. Berarti ini negatif 3 per negatif 1. Nilainya 3. Kita lihat G1 sejajar dengan G2, sejajar dengan G3. Jadi garis yang sejajar ini punya gradien sama. Jadi kesimpulannya apa? Dapat kita simpulkan bahwasanya garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Asalkan tahu bahwa itu posisinya sejajar, pasti gradiennya sama, nggak perlu dicari lagi. Kalau ditanya, berapa gradien G1? Karena G1 sejajar dengan G3, kita lihat saja, berapa G3? G3 3, maka G1 otomatis 3 juga gradiennya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Perhatikan diagram kartesius ini. Ibu berikan garis 1 di sini. Seperti biasa, untuk menentukan gradiennya, kita tentukan 2 buah titik yang mewakili garis ini ya. Misalkan titik di sini dengan titik di sini. Berapa gradiennya? Seperti tadi, yaitu perubahan Y terhadap perubahan X. Kita hitung perubahan Y-nya ke bawah 2. Berarti negatif 2. Lalu ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6. Positif ya. Berarti negatif 2 per negatif 6. Negatif bagi positif nilainya negatif 2 per 6. Sama-sama disederhanakan bagi 2 berarti negatif 1 per 3. Lalu garis kedua di sini. Nah ini G2. Kita cari titiknya. Untuk menentukan gradien kita titik ya. Ini tepat. Ini juga tepat. Tapi kita cari yang lain lah. Ini kan sudah dipakai tadi ya. Nggak apa-apa juga sih pakai, tapi kita cari yang lain. Coba di sini ada nggak? Nah di sini nih. Nah berarti gradien 2-nya tetap perubahan Y per perubahan X. Boleh pakai ini ya. Boleh ke sini pakai ini boleh. Artinya ini kan ya boleh, tapi ibu pakai yang panjang aja lah. Ini coba. Berarti Y-nya berapa ini? Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke bawah 9 berarti negatif 9. Lalu ke kiri 1, 2, 3. Ke kiri 3 berarti negatif 3. Berarti di sini negatif 9 per negatif 3. Negatif bagi negatif positif, 9 bagi 3 nilainya 3. Dua buah garis ini dikatakan tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku. Di sini sudut-sudutnya 90. Sini siku-siku, 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 siku-siku. Jadi dikatakan dua buah garis ini saling tegak lurus. Ya. Maka kita perhatikan gradien di sini. Kalau kita kalikan nilainya, gradien 1 dikalikan gradien 2, maka di sini negatif sepertiga dikali 3. Negatif kali positif negatif. 1 kali 3, 3 dibagi 3, 1. Berarti nilainya negatif 1. Hasil kali gradien garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Ini menjadi syarat ini. Bahwa dua buah garis dikatakan tegak lurus kalau hasil kali gradiennya ini hasilnya negatif 1. Dapat kita tulis bahwasanya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kalau terpenuhi syarat ini, maka dikatakan bahwasanya kedua garisnya
posisinya saling tegak lurus. Oke, untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh yang pertama, tentukan gradien garis dari garis-garis berikut. Yang A, Y sama dengan negatif 2, yang B, X dikurang 1 sama dengan 4. Untuk menjawab ini, lebih baiknya kita buat diagram kartesiusnya. Y sama dengan negatif 2. Ini sumbu Y. Nilai negatif 2 berarti dari titik acuan ke bawah sebanyak 2. 1, 2. Berarti di sini, ini yang posisi Y negatif 2. Lalu garisnya bagaimana? Kita cari garis semua yang titik Y-nya itu nilainya negatif 2. Di sini kan? Ini juga negatif 2. Bacanya negatif 1, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 3, negatif 2. Pokoknya sepanjang ini, titik-titik ini, ya, ini negatif 3, negatif 2. Lalu di sini 1, negatif 2. Artinya, sepanjang garis ini nilainya semua negatif 2. Bisa dipahami? Ya, jadi titik koordinat di garis-garis ini punya nilai Y negatif 2. Contohnya di sini tadi, ini kan X-nya 1, 2, 3 ke kiri, negatif 3, ke bawah 1, 2, negatif 2. Titik ini negatif 3, negatif 2. Titik ini juga Y-nya negatif 2. Berapa X-nya? Tetap Y-nya negatif 2. Nah, ternyata garis Y sama dengan negatif 2 ini sejajar dengan sumbu X, ya kan? Karena sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya adalah 0. Ingat tadi ya, semua garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya adalah 0. Berikutnya, X kurang 1 sama dengan 4. Ini kita selesaikan dahulu seperti ini. X kurang 1 sama dengan 4. Berarti negatif 1 pindah ruas ya. Menjadi positif 1. Berarti X sama dengan 5. Nah, kita cari di sini. X yang angka 5 itu mana sih? Ini sumbu X. X yang nilainya 5 di sini kan? Ini 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan di sini yang namanya 5. Lalu garisnya seperti apa? Ya, berarti sepanjang nilainya 5 di sini. Nih, ini kan nilainya 5 juga. Kita buatlah 2 titik yang untuk mewakilinya. Ini artinya apa? 5,3. Ya kan? Lalu, misalkan di sini. Ini juga X-nya 5. Y-nya negatif 3. Jadi sepanjang ini semua nilai X-nya adalah 5. Jadi garis X sama dengan 5 ini sejajar dengan sumbu Y. Untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya tidak terdefinisi. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan persamaan garis berikut. Ini A, B, C, D. Garis yang sejajar dengan garis Y dikurang 4X sama dengan 2 adalah, artinya kita mau periksa nih, mana garis dari A, B, C, D ini yang sejajar dengan garis ini. Jadi cara menjawabnya, yang pertama kita harus cari dulu gradien dari garis ini. Jadi kita cari gradien garis Y dikurang 4X sama dengan 2, seperti biasa. Sisakan Y di ruas kiri, selebihnya ke ruas kanan. Negatif pindah jadi positif. 4X tambah 2. Nah, ini ya, Y sama dengan MX tambah C. Ingat M-nya. Bisa lihat kembali video sebelumnya kalau masih lupa ya. Berarti di sini kesimpulannya M sama dengan 4. Berarti gradiennya 4. Jadi kita tinggal cek lagi. Dari keempat persamaan ini, mana yang gradiennya 4? Karena syarat sejajar kan gradiennya sama. Oke, langsung saja kita cek yang A. Yang A, Y ditambah 4X sama dengan 0. Maka Y sama dengan ini positif 4X, pindah ruas menjadi negatif 4X. Jadi gradiennya adalah negatif 4. Berikutnya yang B. Garis 8X tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan ini 8 positif pindah jadi
negatif ditambah 4. Berarti gradiennya adalah negatif 8. Lalu yang C, 2Y sama dengan 8X kurang 6. Karena kita harus merubah dalam bentuk Y koefisien 1, maka ini koefisien 2, seperti kemarin, ini dibagi 2. Ya. 2Y dibagi 2, nilainya Y, 8 dibagi 2, 4, 6 dibagi 2, 3. Nah, ini koefisiennya sudah 1, berarti M-nya 4. Lalu yang D, 2X dikurang 4X kurang 8. Kita pindah ruas dulu ya. Ini sisahkan 2Y, negatif 4X, pindah ruas jadi 4X, negatif 8, pindah ruas jadi positif 8. Karena koefisiennya bukan 1, maka kita selesaikan dengan pembagian dengan koefisien Y itu sendiri. Ini 2, maka bagi dengan 2. 2 dibagi 2 dapat 1. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Nah, bentuknya sudah seperti persamaan umum, berarti M-nya adalah 2. Dari A, B, C, D, mana yang sama gradiennya dengan garis ini? Jawabannya yang C kan? Maka, garis yang sejajar dengan Y dikurang 4X sama dengan 2 adalah garis C, yaitu 2Y sama dengan 8X dikurang 6. Karena gradiennya sama. Syarat sejajar itu mempunyai gradien yang sama. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan persamaan garis berikut A, B, C, D. Pasangan garis yang saling tegak lurus adalah. Nah, di sini pertanyaannya saling tegak lurus. Berarti kita akan mencari gradien dari masing-masing persamaan, lalu kita cari lagi perkalian gradien yang hasilnya negatif 1. Oke, kita jawab ya. Yang A, 3Y ditambah X sama dengan 3. Ruas kiri tinggalkan Y, berarti X ini pindah ruas. Karena positif berubah jadi negatif. Ditambah 3. Kita bagi dengan koefisien Y, agar koefisien Y ini bernilai 1. Di sini 3, maka pembaginya adalah 3. 3 dibagi 3, Y. Ini min X, berarti ini nilainya negatif 1. Negatif 1 dibagi 3, negatif 1 per 3. Lalu 3 dibagi 3 nilainya 1. Maka gradien garis A itu negatif 1 per 3. Yang B, X dikurang 3Y sama dengan 6. Berarti di sini kan negatif 3Y. Nih ya, negatif 3Y. X positif jadi negatif, lalu ditambah 6. Kita bagi dengan koefisien Y. Negatif 3, kita bagi negatif 3. Negatif 3 dibagi negatif 3, 1. Berarti Y. Ini negatif. Negatif bagi negatif, positif. Ini angka 1. 1 dibagi 3, 1 per 3. 6 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif, nilainya negatif. 6 dibagi 3, 2. Jadi gradien garis B adalah 1 per 3. Lalu yang C, 3Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Y-nya koefisiennya 3, maka kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. Negatif 3 dibagi 3, negatif 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi gradien garis C adalah negatif 1. Ini ya, negatif X ini koefisiennya 1 ya, negatif 1. Lalu yang D, 3X dikurang Y sama dengan 9. Ini Y-nya negatif nih, negatif Y. Ini positif, pindah jadi negatif. Ini koefisiennya negatif 1, maka pembaginya adalah negatif 1. Negatif 1 dibagi negatif 1 nilainya 1. Negatif 3 dibagi negatif 1, 3. 9 dibagi negatif 1, negatif 9. Jadi gradiennya adalah 3. Setelah tahu gradien masing-masing garis, kita cari di sini.
yang apabila dikalikan nilainya negatif 1. Kita cobakan saja. Bisa ya kalian cobakan ini kali ini, benar nggak negatif 1? Yang A dikali C benar nggak negatif 1? Yang A kali D benar nggak negatif 1? Seperti itu. Setelah kita coba, ternyata ya yang menghasilkan negatif 1 itu siapa? Yaitu gradien A dengan gradien D, yaitu negatif 1/3 dikali 3. Nilainya negatif 1. Maka garis yang tegak lurus adalah garis A dan garis D. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Diketahui persamaan garis 4x ditambah 2y dikurang 5 sama dengan 0. Sejajar dengan garis K. Tentukan gradien garis K. Nah, ini kalimat sejajar. Artinya garis ini dengan garis K memiliki gradien yang sama. Ya sudah, berarti kita cukup mencari gradien ini. Dapat gradien ini, maka sama gradiennya dengan garis K karena mereka sejajar. Kita jawab. Gradien dari 4x ditambah 2y kurang 5 ya. Ini 2y, ini negatif, ini 4x, pindah jadi negatif 4x. Ini negatif 5, jadi positif 5. Koefisiennya dari Y2, maka pembaginya 2. 2 dibagi 2, 1. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2. 5 dibagi 2, 5/2. Jadi gradien garis ini adalah negatif 2. Karena garis K sejajar dengan garis ini, maka gradiennya sama, yaitu negatif 2. Next, contoh berikutnya. Diketahui persamaan garis ini 6x dikurang 3y dikurang 5 sama dengan 0. Tegak lurus dengan garis G. Tentukan gradien garis G. Nah, tegak lurus. Syaratnya apa tadi? Gradien ini dikalikan gradien ini nilainya negatif 1. Kita cari dulu ya gradien ini. Cara menjawabnya, kita cari gradiennya. 6x dikurang 3y dikurang 5 sama dengan 0. Ini y-nya negatif 3y, selebihnya pindah ke ruas kanan. Positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif. Karena koefisien y-nya negatif 3, maka kita bagi dengan negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 3 dapat 1. Negatif 6 dibagi negatif 3, 2. Positif 5 dibagi negatif 3, negatif 5/3. Berarti gradiennya adalah 2 nih. MX berarti M-nya 2. Karena garis G tegak lurus dengan garis 4x ditambah 2y kurang 5 sama dengan 0, maka hasil kali gradien kedua garis ini harus negatif 1. Sehingga bisa kita tuliskan bahwasanya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya 2. Berapa M2? M2 ini adalah MK ya, gradien garis K. Yang nilainya negatif 1. Maka M2 sama dengan negatif 1 dibagi 2, yaitu negatif 1/2. Jadi, gradien garis G adalah negatif 1/2. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, nggak bisa. Seandainya kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Karena pengetahuan tentang gradien ini ibaratnya prasyarat untuk kalian belajar ke persamaan garis lurus berikutnya, yaitu menentukan persamaan garis. Jadi pengetahuan tentang gradien ini harus benar-benar matang. Kalian pelajari baik-baik, nanti Ibu buatkan lagi video pembelajarannya untuk menentukan persamaan garis lurus. Tapi ingat, syaratnya kalian harus bisa menentukan gradien garis. Begitu saja untuk video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri, walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.